Israel dalam Perjanjian Lama Kristen, Kitab Kejadian. Dalam refleksi kali ini, saya mencoba untuk melihat Israel menurut sudut pandang Kitab Kejadian Kristen yang bertolak dari perjanjian antara Allah dan Abraham, bapa leluhur Israel dan umat Kristen seluruhnya. Sebagai orang Kristen yang percaya pada Alkitab Perjanjian Lama, perjanjian Allah dan Abraham dapat kita baca dalam Kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai bab 25 ayat 10. Ke-13 bab yang ada di dalam Kitab Kejadian ini berkisah secara khusus tentang perjanjian Allah dan umatnya Israel melalui Abraham. Untuk mempermudah kita dalam memahaminya, saya mencoba membaginya dalam 5 bagian besar. Yang pertama, pemilihan Abraham dan janji Allah. Yang kedua, perjanjian dengan Abraham dan janji tentang keturunan Abraham. Yang ketiga adalah perjanjian bersyarat. Dan yang keempat adalah Abraham, paradigma perjanjian kesetiaan dan kebenaran. Serta yang kelima sebagai kesimpulan saya, yakni hak kesulungan. Yang pertama, pemilihan Abraham dan janji Allah. Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Yang kedua, perjanjian dengan Abraham dan janji tentang keturunan Abraham. Ini dapat kita baca dalam Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 21. Allah berjanji akan memberikan keturunan yang besar bagi Abraham dan segala keturunannya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bandingkan Kejadian bab 15 ayat 5 sampai 6. Yang ketiga, perjanjian bersyarat. Kejadian bab 17 ayat 1 sampai 27. Janji Allah kepada Abraham ini bersyarat. Yang pertama, mendirikan sebuah bangsa yang menjadi milik Allah. "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham,
karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu seluruhnya. Yang kedua dari perjanjian bersyarat ini adalah hadiah tanah untuk keturunan Abraham. Hadiah tanah untuk keturunan Abraham ini kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang ketiga menjadi syaratnya adalah segala keturunan harus memegang perjanjian. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Syarat yang keempat adalah pengesahan Allah. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pokok keempat yang mau saya bahas hari ini adalah Abraham, paradigma perjanjian kesetiaan dan kebenaran. Bandingkan Kejadian bab 22 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kata malaikat Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hak kesulungan. Yakub yang mendapat hak kesulungan dari bapaknya Ishak diakui dalam kitab suci Kristen sebagai bapa leluhur Israel. Kitab Kejadian melukiskan hal ini secara jelas bahwa melalui pergumulan dan pergulatan Yakub yang panjang dan cukup melelahkan, Yakub
mendapat nama Israel. Namamu tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel. Sekali lagi, namamu tidak lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kejadian bab 32 ayat 28. Disinilah bangsa Israel dan orang-orang Israel disebut keturunan Abraham, bapa leluhur bangsa. Israel dalam kitab suci memiliki 12 orang anak laki-laki, dan dari ke-12 anak laki-laki ini sebenarnya berasal dari kedua istrinya Lea dan Rachel, dan juga kedua budak atau pembantunya yakni Bilha dan Zilpa. Saya dapat menjelaskan di sini bahwa anak-anak dari rahim Lea adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Iskandar, dan Zebulon. Anak-anak Yakub dan Rachel adalah Yusuf dan Benyamin. Dan dari budak perempuan Rachel yang bernama Bilha, lahirlah anak-anak Yakub yang bernama Dan serta Naftali. Juga dari budak Lea yang bernama Zilpa, lahirlah dua anak Yakub yang lain, yakni Gad dan Asher. Kedua belas suku Israel ini secara berurutan adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Iskandar, Zebulon, Yusuf, dan yang ke-12 adalah Benyamin. Bandingkan kitab Kejadian bab 29 ayat 1 sampai bab 30 ayat 43. Ke-12 anak-anak laki-laki dari Yakub inilah yang menjadi nenek moyang dari ke-12 suku Israel. Mereka disebut bangsa Israel, umat pilihan Allah sejak perjanjian Allah dengan Abraham. Aku menyertai engkau, aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Bandingkan kitab Kejadian bab 26 ayat 24. Saudara dan saudariku seiman Kristen, Israel dalam kitab suci perjanjian lama Kristen adalah bangsa pilihan dan bangsa kesayangan Allah. Dari dalam bangsa Israel inilah lahirlah dari keturunan Daud, yakni Yesus Kristus, sebagaimana diramalkan dan dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Bandingkan Yeremia bab 33 ayat 15. Dan Yesaya bab 7 ayat 14 menegaskan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel. Dari bangsa pilihan Allah inilah Israel, tunas keadilan bagi Daud muncul dan diberkati selama-lamanya.